Shalom Bapak Ibu dan semua saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali kembali bisa menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudaraku semua. Dan saya berharap kita semua dalam keadaan baik, sukacita, dan tidak kekurangan suatu apapun. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini saya ambil dari kitab Yohanes pasal ke-14 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Sekali lagi saya ulangi, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Sejauh inilah pembacaan firman Tuhan. Kitab Yohanes pasal 13 bagian terakhir sampai pasal ke-16 adalah percakapan terakhir Tuhan Yesus dengan murid-muridnya dalam rangka perpisahan mereka. Pada percakapan terakhir ini, di dalam pasal 13 ayat 33 dan ayat 36, Tuhan Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan pergi meninggalkan murid-muridnya, dan murid-murid itu tidak bisa mengikutinya pada waktu itu, atau tidak bisa mengikutinya sekarang ini. Dan mungkin dalam keadaan seperti itulah maka dikatakan di dalam ayat pertama ini, janganlah gelisah hatimu. Atau dalam terjemahan yang lain, mengapa engkau terus gelisah? Sejak Tuhan Yesus berkata kepada mereka bahwa Yesus akan pergi meninggalkan murid-muridnya. Apakah maksud Yesus pergi? Dia pergi ke kayu salib, atau pergi di situ maksudnya setelah dia bangkit dia naik ke surga? Apapun itu maksudnya, pasti murid-murid pada waktu itu terkejut. Dan bukan hanya terkejut, mereka gelisah. Dan gelisah di situ merupakan satu masalah bagi mereka. Karena mereka sudah bersama dengan Tuhan Yesus selama 3 tahun lebih. Mereka sudah meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan usahanya, dan selama 3 tahun itu mereka mengikuti Tuhan Yesus. Mereka berdoa bersama dengan Tuhan Yesus, bersekutu dengan Tuhan Yesus, melayani bersama dengan Tuhan Yesus. Bahkan mereka juga melihat perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus, mengadakan mujizat, mengusir roh jahat yang merasuk orang lain, menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus mengajar, baik mengajar mereka, demikian juga mengajar orang lain. Dan mungkin pikiran mereka pada waktu itu, untuk selama-lamanya Yesus secara fisik akan bersama-sama dengan mereka. Betapa tidak terkejut waktu Yesus mengatakan kepada mereka, hanya sebentar lagi mereka akan berada bersama-sama. Dan Yesus berkata, aku akan pergi
dan kamu tidak bisa mengikuti aku sekarang ini. Disitulah mereka sudah mulai gelisah. Dan kegelisahan itu merupakan satu masalah bagi mereka. Dan di dalam konteks inilah Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Mengapakah engkau terus gelisah? Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku," kata Tuhan Yesus. Kalau murid-murid gelisah karena berpisah dengan gurunya, berpisah dengan Tuhannya, di mana sudah 3 tahun lebih mereka bersama-sama, dan harus berpisah pada saat itu, dengan pengertian mereka yang terbatas, yang seharusnya mereka sudah tahu bahwa walaupun Yesus meninggalkan mereka hanya untuk sementara, dan nanti akan diturunkannya Roh Kudus menyertai mereka, tetapi pada waktu itu pengertian mereka belum sampai sejauh itu. Kalau saudara dan kita hari ini, kira-kira apa yang kita gelisahkan dalam hidup ini? Di mana kegelisahan itu merupakan satu masalah besar bagi kita. Mungkin pemuda-pemudi hari ini gelisah karena umurnya sudah mulai menanjak, mungkin sudah mulai berumur 28 tahun, 30 tahun, tapi belum menemukan calon teman hidupnya. Mungkin dia gelisah, siapakah nanti calon teman hidup saya sebagai pendamping hidup saya? Mungkin ada di antara saudara hari ini gelisah mengenai pekerjaan kita, mengenai masa depan kita. Mungkin orang tua gelisah melihat anak-anaknya yang mungkin sampai hari ini belum mengenal Tuhan. Dan banyak lagi kegelisahan yang kita hadapi saat ini, yang mungkin kita tidak bisa ungkapkan satu persatu. Mungkin faktor kegelisahan ini bukan hanya satu macam, mungkin banyak, dan itu bercampur aduk, saudara-saudara. Dan hari ini kalau saudara dan saya pernah gelisah atau menggelisahkan sesuatu di dalam hidup kita, membuat kita tidak tenang, membuat kita merasa kita dalam satu masalah, ingatlah saudara-saudara, bukan kita saja yang pernah gelisah. Sekelas murid-murid yang calon rasul, di mana sudah 3 tahun lebih di training oleh Tuhan Yesus, pernah mengalami kegelisahan. Walaupun kegelisahan yang dia alami mungkin sedikit berbeda dengan kegelisahan yang saudara dan saya alami saat ini, tapi kita pernah sama-sama gelisah. Puji Tuhan kalau saudara tidak pernah gelisah. Kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan kalau ada di antara saudara tidak pernah gelisah. Tetapi saya percaya mungkin kita semua yang mendengarkan ini pernah gelisah. Dan mungkin saat ini pun ada yang kita gelisahkan. Dan bagaimana jawaban Tuhan Yesus? Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Kata percaya di sini dalam bentuk perintah. Kita diperintahkan oleh Tuhan Yesus
untuk mempercayai Allah sebagai Allah kita, sebagai pencipta kita, Allah yang Maha Kuasa, dan juga mempercayai Yesus yang Allah utus ke dunia ini. Dan tidak mungkin kita hanya mempercayai Allah saja, tapi tidak mempercayai Yesus. Dan tidak mungkin kita mempercayai Yesus saja, tapi tidak mempercayai Allah Bapa yang mengutus Dia ke dunia ini. Ini jawaban bagi kita yang mungkin hari ini sedang mengalami kegelisahan seperti murid-murid. Agar kita mempercayai Allah, mempercayai Yesus yang tetap peduli kepada kita, yang tetap memperhatikan kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya. Mari kita mempercayakan diri kita di tangan Allah, di tangan Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita, yang sangat mempedulikan hidup kita, bukan saja sebatas dunia ini, sampai kekekalan pun Allah itu mempedulikan kita. Sehingga kalau kita baca ayat ini seterusnya, Dia pergi meninggalkan murid-muridnya, naik ke surga, menyediakan atau mempersiapkan tempat bagi murid-muridnya. Bukan saja tempat di dunia ini dipikirkan oleh Tuhan Yesus, tapi tempat di surga pun dipikirkannya, sehingga tidak ada alasan bagi kita tidak mempercayainya. Adakah saudara, adakah kita hari ini sedang mengalami kegelisahan? Percayalah kepada Allah, percayalah kepada Yesus yang sangat mempedulikan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau Engkau sungguh mempedulikan kami. Di dalam masa kegelisahan kami ini pun Engkau tidak meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau saudara ada pergumulan dan ingin didoakan, boleh menghubungi nomor HP saya 0853 71 72 71 40. Dan kalau Bapak Ibu dan semua saudaraku dapat berkat dari firman Tuhan ini, bagikanlah kepada saudara-saudara kita yang lain, agar semua kita diberkati lewat firman Tuhan ini. Salam dari saya, Pendeta Antoni Tarigan.